Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, kembali kita bersua dalam program Mau'izah Ramadan. Nasihat-nasihat seputar Ramadan di hari ini, edisi hari Rabu, kita berada di tanggal 28 bulan Ramadan. As-shaimin was-shaimah. Kita sudah hampir selesai di bulan Ramadan ini 1447 Hijriah, dan di kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, berketepatan Rabu ini tanggal 18 Maret 2026. Baik, di studio sudah hadir bersama ana guru kita Al-Ustaz Muhammad Asrarul Habibi LC hafizahullah taala. Beliau akan membahas terkait dengan meniti ketakwaannya pasca berakhirnya Ramadan. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tentunya tidak selesai ketakwaan hanya berakhirnya dengan Ramadan ini. Baik, kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita dengarkan nasihat dari beliau, nasihat kajian tematik meniti ketakwaan pasca berakhirnya bulan Ramadan ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah hadir bersama Anda Al-Ustaz Muhammad Asrarul Habibi LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Salam, Ustaz Bauni. Apakah? Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Mana Ustaz Alhamdulillah. Bauni, mana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat Ustaz. Insyaallah. Amin. Harus semangat. Harus semangat ya Ustaz ya. Harus. Meskipun kita sedikit lagi Iya. finish ya Ustaz ya. Oke. Harus Nah, semangat. tapi Anda dengar tadi ada jeda-jeda Radio Hidayah, apa namanya, kuda yang dipacu itu Memang harus seperti itu memang harus seperti itu ya Ustaz Iya. ya. Heeh. Ini hampir finish, harus Iya. digas terus Ustaz. Jangan rem lagi Ustaz. Jangan. Oke. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kata Ustaz harus kita gas terus ya, gas full. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda, pertanyaannya bisa dikirimkan melalui WA dan nanti kita akan buka call ya, atau telepon untuk tanya jawab. Kini kita dengarkan dulu nasihat Mau'izah Ramadan kita yang berjudul Meniti Ketakwaan Pasca Ramadan. Ini dia kajiannya bersama Ustaz Muhammad Asrarul Habibi LC hafizahullah taala. Selamat mendengarkan, selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahhi bihi ajsadana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jal atas limpahan nikmat karunia yang dicurahkan, diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita. Dengan itulah kita bisa masih berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terus beramal, semakin menuju kepada penghujung Ramadan, hendaknya semakin giat amalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kualitas dan kuantitas amalan kita mesti kita tingkatkan. Seperti yang dikatakan oleh akhuna tadi, seperti kuda yang berpacu, padahal kuda itu konsekuensinya hanya sebatas dunia. Dia menang, dia akan dipelihara oleh majikannya, dia akan diberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak oleh majikannya. Perkara-perkara dunia. Dan seekor kuda tadi pun semakin melihat garis finish, maka semakin berkencang larinya, saudara-saudaraku. Sementara konsekuensi amalan kita itu tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Maka seharusnya kita lebih mesti bersemangat dari seekor kuda yang ketika sudah melihat garis finish, semakin kencang di dalam beribadah kepada Allah Taala, dan sekarang sudah sangat dekat menuju kepada finish itu. Ma'asyiral muslimin,
tinggal 1-2 hari lagi, maka Ramadan akan berakhir. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingannya kepada kita sehingga bisa beribadah di akhir-akhir Ramadan dan tetap nantinya meniti jalan takwa sebagaimana kita meniti jalan takwa di dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudariku, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahasan kita di sore hari ini yaitu tentang pentingnya meniti jalan takwa pasca Ramadan. Ada apa dengan tema ini, saudara-saudariku? Kenapa ini penting kita bahas? Karena meniti jalan takwa pasca Ramadan itulah tanda ketakwaan amal ibadah Ramadan kita, terutama puasa kita, diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berhasil seorang muslim, seorang muslimah menjadikan Ramadan itu sebagai bulan di mana dia menempah dirinya. Bulan penempahan terhadap dirinya. Bulan yang memberikan pengaruh yang luar biasa pada kehidupannya. Jadinya dirinya bertakwa karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tuntutan Ramadan yang dia jalani itu, ma'asyar muslimin, saudara-saudariku, pasca Ramadan itu dia bisa meniti jalan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di mana jalan takwa itu kita titi setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, maka sampai disitulah amal ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka meniti jalan takwa pasca Ramadan sesuatu yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Karena itu bertanda amal Ramadan kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puasa kita Allah terima, harta yang kita dermakan Allah terima, qiyam kita Allah terima, tilawah kita Allah terima, zikir kita Allah terima, berbagai macam amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengannya kita meniti jalan ketakwaan pasca Ramadan meninggalkan kita, saudara-saudariku shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesuatu yang penting yang pertama sekali yang mesti kita perhatikan adalah pentingnya kita itu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menerima amal ibadah kita. Semenjak kita mulai beribadah di dalam bulan Ramadan, jangan henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, saudara-saudariku. Dan jangan bosan-bosan kita berdoa, meminta pengkabulan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum salaf itu bahkan 6 bulan mereka meminta pengkabulan kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, 6 bulan. Kalau sebagian kita mungkin meminta pengkabulan itu hanya 1 Syawal, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Mungkin hanya 1 Syawal. Begitu suasana lebarannya berakhir, maka tidak ada lagi doa yang dipanjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seakan-akan pengkabulan amal ibadah itu sesuatu yang dianggap tidak penting. Ingin Allah terima, ingin tidak maka bukan sesuatu yang dikhawatirkan. Seakan-akan meniti jalan takwa pasca Ramadan itu bukan sesuatu yang penting. Padahal dia merupakan sesuatu yang penting. Tanda amal ibadah Ramadan kita itu Allah terima, bisanya kita meniti jalan takwa pasca Ramadan. Pasca Ramadan kita tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita cinta kepada puasa, berakhir puasa wajib. Kemudian setelah Ramadan ada puasa-puasa sunnah. Di situ ada puasa Syawal, di situ ada puasa di hari Senin, di hari Kamis, di situ puasa ada Ayyamul Bid dan puasa-puasa yang lain. Kemudian pasca Ramadan ada qiyam, al-lail. Dalam bulan Ramadan kita melakukan tarawih, bahkan melakukan qiyam. Maka pasca Ramadan pertahankan qiyammu wahai saudara-saudariku. Di luar bulan Ramadan tetap ada pahala ibadah mendermakan harta, menyedekahkan harta, berbagi terhadap harta yang diberikan oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Adanya sedekah itu tidak hanya dalam bulan Ramadan.
Begitu juga tilawatul Quran, begitu juga zikir, begitu juga istighfar, dan amalan-amalan yang lain. Amalan itu tidak hanya ada dalam bulan Ramadan. Ketakwaan itu tidak hanya ada dalam bulan Ramadan. Titilah jalan takwa itu walaupun Ramadan sudah berlalu. Titilah jalan takwa itu walaupun Ramadan sudah pergi. Tetaplah kamu, tetaplah kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pasca Ramadan. Karena ketakwaan pasca Ramadan itu tanda di mana Allah menerima amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan. Mari kita perhatikan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukti yang konkret kita itu menjadi orang-orang yang meniti jalan takwa pasca Ramadan, menunjukkan amal Ramadan kita Allah terima. Apa tanda-tandanya? Apa alamahnya? Alamatu qabuli Ramadan. Alamat tanda-tanda Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, yang dengannya kita bisa meniti jalan takwa pasca Ramadan. Ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama kita, saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, al-istimrar fi ta'at. Ini yang pertama sekali. Teruslah menjadi orang-orang yang melakukan ketaatan pasca Ramadan. Teruslah. Teruslah kita menjadi orang-orang yang melakukan ketaatan pasca Ramadan. Jangan kita tinggalkan ketaatan pasca Ramadan. Jangan kita tinggalkan mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pasca Ramadan. Berlalu Ramadan, berlalulah ketaatan itu. Berlalu Ramadan, berlalulah puasa itu. Berlalu Ramadan, berlalulah tilawah itu. Berlalu Ramadan, berlalulah sedekah itu. Berlalu Ramadan, berlalulah munajat itu. Teruslah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Teruslah menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pasca Ramadan. Karena itulah jaminan bahwa kita tetap meniti jalan takwa itu pasca Ramadan. Di mana meniti jalan takwa pasca Ramadan, buah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena untuk itulah Allah syariatkan puasa itu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya disebutkan oleh para ulama, alamatu qabuli Ramadan, tanda Ramadan Allah terima, al-istimraru fit ta'ati. Seseorang itu tetap berada di jalan ketaatan pasca Ramadan. Thabatus saimi alal ibadat, kata para ulama, tetapnya seseorang itu, seseorang yang berpuasa itu di atas jalan ibadah-ibadah, di atas jalan amalan-amalan saleh setelah Ramadan, dan berusaha menjaganya dan berusaha memeliharanya. Salat jamaah dia pelihara sebagaimana dia pelihara ketika dalam bulan Ramadan. Ibadah-ibadah dia pelihara di dalam bulan Ramadan, maka dia pelihara pasca Ramadan. Itu jaminan. Dengannya kita meniti jalan takwa pasca Ramadan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan meniti jalan takwa itu bukan sesuatu yang dianggap tidak penting, karena itu tanda diterimanya amal ibadah Ramadan kita itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, tahassunus suluk wal akhlak. Akhlak kita itu menjadi lebih baik. Akhlak kita itu menjadi lebih baik. Tahassunus suluk wal akhlak. Etika kita, akhlak kita itu menjadi akhlak yang lebih baik pasca Ramadan dari sebelum-sebelumnya. Karena itulah buah daripada bimbingan Ramadan. Di dalam Ramadan kita berusaha menjaga etika, etika lisan, etika mata, etika telinga, etika tangan, etika kaki. Kita berusaha menjaga semaksimal mungkin agar ibadah Ramadan kita itu tidak sia-sia. Karena orang yang tidak menjaga lisannya ketika dia berpuasa, maka ibadah Ramadannya akan menjadi ibadah yang sia-sia. Nabi yang mengatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan palsu, dan senantiasa beramal dengannya,
senantiasa beramal dengan kedustaan, senantiasa beramal dengan kebohongan, dengan ucapan-ungkapan kalimat yang sia-sia. Apa kata Nabi? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya, dan Allah tidak butuh dia meninggalkan minumnya. Kalau begitu apa manfaat yang akan dia dapatkan? Apa faidah yang akan dia dapatkan? Dia tidak akan menjadi orang yang bisa meniti jalan takwa pasca Ramadan. Dia tidak bisa menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan ketaatan pasca Ramadan. Karena buah Ramadan itu dia tidak dapatkan, dia tidak petik pasca Ramadan itu. Yang seharusnya dia tetap meniti jalan takwa pasca Ramadan, tetapi dia kembali kepada kebiasaan buruknya pasca Ramadan. Kembali kepada kebiasaan, kembali kepada maksiat, kembali kepada kemungkaran, kembali kepada ketersia-siaan waktunya, amalannya, ucapannya. Karena di dalam bulan Ramadan dia tidak menjaga etika, dia tidak menjaga adab. Maka orang yang sudah menjaga adab pasca Ramadan, orang yang sudah menjaga adab ketika dalam bulan Ramadan, maka tuntutannya apa? Bertanda dia itu tetap meniti jalan takwa pasca Ramadan. Pasca Ramadan itu dia tetap menjadi orang yang baik akhlaknya, baik etikanya. Dan menjadi orang yang baik akhlak dan baik etika itu bukan juga sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja. Tahukah kita sabda Nabi SAW di mana Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan apa? Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Aqrabukum minni majlisan. Kalian yang paling dekat denganku tempatnya nanti pada hari kiamat itu. Siapa yang tidak ingin berkatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat? Semua kita itu ingin berdekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat, saudara-saudariku. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin berdekat dengan Nabi. Kita ingin dekat dengan Nabi. Kita ingin meneguk air di telaga Nabi. Kita ingin bersama Nabi pada hari kiamat. Tapi Nabi memberikan rambu-rambu. Bagaimana caranya agar kita dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat itu? Nabi mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Orang yang paling dekat denganku, kalian ini pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqa. Siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya? Maka pasca Ramadan itu kita pertahankan akhlak yang baik itu. Karena itu tanda diterima juga amal ibadah Ramadan kita. Selama bulan Ramadan kita sudah menjaga lisan, menahan pandangan mata, menahan pendengaran telinga. Jangan sampai lisan kita melakukan maksiat. Jangan sampai mata kita melakukan maksiat. Jangan sampai telinga kita melakukan maksiat. Bermuamalah kita dengan sesama manusia dengan muamalah hasanah. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara-saudari, berbuat baik kepada orang lain. Kita menjaga etika. Pasca Ramadan nantinya, saudara-saudariku, pertahankan nilai-nilai penjagaan diri kita terhadap etika itu. Makanya para ulama mengatakan apa? Tahassunus suluk wal akhlak. Membaik perangaimu pasca Ramadan itu. Menjadi akhlak yang lebih baik akhlakmu pasca Ramadan itu. Amalan-amalan yang buruk, etika-etika yang buruk yang ada sebelum datangnya bulan Ramadan, kemudian begitu datang Ramadan kau berusaha meninggalkannya, maka pertahankan pasca Ramadan itu. Titilah itu semua pasca Ramadan. Itu bertanda engkau meniti jalan takwa pasca Ramadan itu. Engkau menahan lisanmu, engkau menahan pandangan matamu dari yang haram, engkau menahan pendengaranmu dari yang haram, menahan tanganmu dari yang haram, menahan kakimu dari yang haram. Itu bertanda ketakwaan itu engkau titi pasca Ramadan itu. Maka perbaiki akhlak kita. Karena keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu, wahai saudara-saudariku,
akan membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi itu meminta akhlak yang baik, saudara-saudariku. Bayangkan, dijadikan oleh Nabi salah satu doanya adalah agar Allah menjadikan akhlaknya akhlak yang baik. Padahal Nabi itu sudah baik akhlaknya. Bahkan Allah memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang sangat agung, wahai Muhammad. Tapi Nabi itu meminta kepada Allah. Apa kata Nabi? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Allahu Akbar. Allah yang mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi Nabi masih meminta kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Allah yang mengatakan engkau berada di atas akhlak yang agung, wahai Muhammad. Bahkan Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Tapi Nabi sendiri yang mengatakan, ya Allah, tunjuki aku agar aku berakhlak dengan akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjuki kecuali engkau, ya Allah. Ya Allah, jauhi aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan kecuali engkau, ya Allah. Bayangkan, Nabi menjadikan bagian daripada doanya apa? Meminta akhlak yang baik. Maka di penghujung Ramadan ini, saudara-saudariku, agar kita tetap berakhlak dengan akhlak yang baik pasca Ramadan, jadikan di antara doa kita agar Allah berikan kepada kita akhlak yang baik itu. Bagi yang belum menghafal, ayo kita ikuti. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Bagi yang belum menghafal, ikuti. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nah, bagi yang belum hafal juga, nanti bisa dicari hadisnya di Google. Doa meminta akhlak yang baik kepada Allah. Nanti keluar hadis yang seperti tersebut. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh banyak para ulama di dalam kitab-kitab hadis yang mereka tulis. Jadi meminta akhlak yang baik kepada Allah itu sesuatu yang diminta oleh Nabi SAW. Itu menunjukkan akhlak yang baik itu kedudukannya sangat penting. Maka pasca Ramadan nanti pertahankan akhlak yang baik itu. Titilah akhlak yang baik itu, karena itu bertanda kita meniti jalan takwa pasca Ramadan. Karena di antara tanda ketakwaan itu adalah seseorang itu berakhlak, beretika dengan akhlak, dengan etika yang baik. Dan belum lagi istimewa seseorang memperbanyak salat, memperbanyak ibadah, memperbaiki hubungannya dengan Rabbnya, akan tetapi memiliki akhlak yang buruk kepada manusia. Orang yang seperti ini bukan orang yang istimewa. Bahkan orang yang seperti ini masih mendapatkan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah qa'imatun bil laili wa samat bin nahar, inna fulanah qawwamah wa sawwamah. Ya Rasulullah, si fulanah itu ibadah malamnya luar biasa. Ibadah siangnya salat, puasa. Malamnya qiyam, siangnya puasa. Tapi apa kata sahabat? Walakinnaha tu'dhi jaraha. Di mana melesetnya? Melesetnya di akhlak dan etika itulah. Berusaha menjaga hubungan dengan Rabbnya, dengan sang penciptanya, tetapi tidak menjaga hubungan dengan manusia. Tidak beretika dengan etika yang baik, tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Qawwamah, sawwamah, walakinnaha tu'dhi jaraha. Dia salat malam, dia puasa di siang hari, tapi mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, menunjukkan akhlaknya buruk.
menunjukkan akhlaknya tercela, bukan terpuji. Apa kata Nabi? Nabi mengucapkan sebuah kalimat menunjukkan bagaimana besarnya ancaman untuk wanita itu. Nabi mengatakan, "Hiya min ahlin nar," kata Nabi. Wanita itu terancam dengan neraka, terancam dengan termasuk menjadi penduduk neraka. Bayangkan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, saimin saimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Diancam oleh Nabi SAW. Jadi kedudukan akhlak itu bukan kedudukan sembarangan. Oh, mau berakhlak yang baik dia atau tidak, itu bukan urusannya. Urusannya hanya salat, hanya puasa, hanya zakat, hanya memperbaiki hubungan dengan Rabbnya. Orang yang berusaha memperbaiki hubungannya dengan Rabbnya, seyogyanya dia juga memperbaiki hubungannya dengan manusia. Karena konsekuensi menjadi orang yang taat kepada Allah itu ya berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia. Mari kita perbaiki akhlak kita. Bukankah selama bulan Ramadan ini kita sudah terbina di atas akhlak yang baik, berusaha menjaga akhlak kita agar puasa Ramadan kita tidak menjadi puasa yang sia-sia? Maka pasca Ramadan itu pertahankan nilai-nilai akhlak itu, norma-norma akhlak itu pertahankan pasca Ramadan itu. Itu bukti kita itu meniti jalan takwa pasca Ramadan. Kemudian berikutnya, an-nufuru minal ma'asi. Lari dari maksiat. Sebagaimana dalam bulan Ramadan ini, kita juga berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita berhindar dari maksiat. Agar puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia, maka pasca Ramadan, tanda seseorang itu meniti jalan ketakwaan itu, tetap berusaha menjauhkan dirinya, berlari dari maksiat-maksiat yang dibenci oleh Allah Taala. Berlari dari maksiat menuju kepada Allah. Al-firru minal ma'asi ilallah. Berlari dari maksiat, kemudian dia berlari kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju kepada Allah. Orang yang berlari menuju kepada Allah berarti dia berlari dari maksiat, dari kemungkaran yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu tanda ketakwaan itu engkau titi, saudara-saudariku, pasca Ramadan. Karena kalau engkau tidak meniti, karena ketika engkau tidak berlari dari maksiat pasca Ramadan, berarti kita tidak meniti jalan takwa pasca Ramadan. Maksiat apapun, jauhkan diri kita darinya. Kemungkaran apapun, jauhkan diri kita darinya. Dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Taala. Ketika Nabi ditanya tentang pintu kebaikan, tentu menjauhkan diri dari kebaikan itu juga bagian daripada, tentu menjauhkan diri dari maksiat itu bagian daripada kebaikan. Apa kata Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang pintu-pintu kebaikan? Nabi mengatakan, wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaih. Meniti jalan kebaikan itu adalah sesuatu yang mudah bagi orang yang memang dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah. Wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang baik betul-betul baik di hadapan mataku. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang buruk betul-betul buruk di hadapan mataku. Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk berada di atas jalan kebaikan. Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk berhindar, menjauhkan diri dari keburukan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada Allah Taala. Pentingnya kita berlari dari maksiat, menjauhkan diri dari maksiat, karena itu bertanda kita itu meniti jalan ketakwaan pasca Ramadan. Kemudian jembatan menuju kepada lari dari maksiat itu, saudara-saudariku, kenalilah pintu-pintu maksiat itu. Karena banyak orang yang tidak mengenali pintu-pintu maksiat,
akhirnya dia terjerumus ke dalam maksiat. Apa kata Hudzaifah ibn Yaman? Dan ini dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Hudzaifah mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri, makhafata yudrikani fi." Banyak di antara manusia itu bertanya kepada Nabi tentang pintu-pintu kebaikan. Walakin as'aluhu 'anil syarr makhafata yudrikani fi. Tapi saya agak berbeda sedikit dengan banyak orang. Aku justru bertanya kepada Nabi tentang pintu-pintu keburukan karena aku takut terjerumus ke dalam keburukan itu. Karena banyak orang yang tidak mengenal tentang pintu-pintu keburukan, akhirnya terjerumus ke dalam keburukan itu. Maka kenalilah pintu-pintu keburukan. Kenalilah abwabul kabair. Ketika kita kenal abwabul kabair, tujuannya adalah agar kita bisa berhindar dari kabair. Setiap kita mempelajari kabairudz dzunub, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghindarkan kita dari kabair adz-dzunub. Itu salah satu sarana. Karena banyak orang yang tidak mengenal pintu-pintu dosa besar, akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa besar. Bagaimana cara lari dari dosa-dosa besar? Menjauh dari dosa-dosa besar. Pasca Ramadan, kenalilah dosa-dosa besar itu. Kemudian lari darinya. Itu bertanda kita meniti jalan takwa pasca Ramadan. Makanya itulah gunanya kita hadir ke dalam majalisul ilm. Maka pasca Ramadan itu senantiasalah kita itu membersamai majalisul ilm. Alhamdulillah di kota Pekanbaru ini, ma'asyarul muslimin, masjid-masjid kaum muslimin banyak dipenuhi oleh ad-durusul ilmiyah wal muhadaratul ilmiyah wal ammah. Dikaji di dalamnya kitab-kitab para ulama, dikaji di dalamnya hadis-hadis Nabi SAW. Dengannya seorang muslim, seorang muslimah mengenali agamanya. Duduk di dalam majalisul ilm agar kita mengenal mana yang hak, yang mana yang batil. Yang hak kita berjalan di atasnya, yang batil kita jauhkan dirinya, kita jauhkan diri kita darinya. Karena itu bertanda kita itu tetap meniti jalan takwa pasca Ramadan. Kalau tidak seperti itu sulit, saudara-saudariku. Kemudian yang terakhir, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, timbulkan rasa dalam hati kita, andaikan Allah tidak menerima amal-amal Ramadan kita. Kalau Allah tidak menerima amal-amal Ramadan kita, ya dan billah, sulit dikatakan orang itu akan bisa meniti jalan takwa pasca Ramadan. Sulit. Kalau Allah tidak menerima puasanya, Allah tidak menerima qiyamnya, Allah tidak menerima sedekahnya, dan amalan-amalan yang lain yang dia tanam dalam bulan Ramadan, yang dia lakukan dalam bulan Ramadan, yang dia perbuat dalam bulan Ramadan, kapan dia bisa meniti jalan takwa pasca Ramadan itu, saudara-saudariku? Kapan dia bisa menjadi orang yang bertakwa pasca Ramadan itu? La'allakum tattaqun itu tidak akan dia dapatkan. Oleh karenanya, saudara-saudariku, perhatikan poin-poin yang kita sampaikan. Semoga Allah Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk tetap meniti jalan takwa pasca Ramadan, beribadah kepada Allah pasca Ramadan, melaksanakan amal-amal kebajikan pasca Ramadan, agar kita termasuk orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah Taala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jazakallahu khairan atas mau'izah Ramadan, nasihat-nasihat seputar Ramadannya. Mudah-mudahan bisa kita amalkannya meskipun berat ya, meniti jalan
Takwa pasca Ramadan. Baik kaum muslimin muslimah 0811 75 30.000 dan 0811 75 45 444. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi bersama beliau sudah kita buka baik telepon biasa ataupun call WhatsApp atau WA ya. Baik, pertanyaan yang pertama dari Ibu hamba Allah. Ini dari tadi masuknya. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah, pendengar Radio Hidayah. Bolehkah bolehkah membayar zakat fitrah kepada atok atau nenek kita? Dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru. Hmm. Nah, ini gimana nih Ustaz? Kepada atok atau neneknya Ibu yang bertanya. Bolehkah kita memberikan zakatul fitr Kepada siapa? kepada atok atau neneknya Ustaz? Taib. Eh, Saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika seseorang memiliki orang tua atau ayah dari orang tua dalam keadaan fakir, maka kewajibannya adalah memberikan apa? Memberikan nafkah. Dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan seseorang, maka tidak boleh diberikan kepadanya zakat, baik zakat fitrah atau zakat harta. Karena yang mesti mereka berikan adalah an-nafaqah. Yang mereka berikan adalah an-nafaqah. Dan itu perintah agama kita. Karena ketika seorang mendapati orang tuanya dalam keadaan fakir, maka wajib dia menafkahinya. Begitu juga kakeknya. Begitu juga kakeknya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika orang tua mendapati anaknya dalam keadaan fakir, maka orang tua memberikan kehidupan kepada anaknya. Begitu juga seorang kakek ketika mendapati cucunya dalam keadaan fakir, maka dia juga memberikan nafkah. Maka ini timbal balik ma'asyarul muslimin. Ketika seorang cucu diberikan kelapangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia mendapati kakeknya dalam keadaan fakir, nenek dalam keadaan fakir, maka yang dia berikan itu adalah an-nafaqah. Bukan bersifat zakat, baik zakat harta atau zakat mal. Jadi yang diizinkan seseorang memberikan kepada keluarganya itu adalah, yang diizinkan memberikan kepada keluarganya adalah keluarga yang bukan pada tanggungannya nafkah itu. Seperti istri kepada suami, seperti saudara kepada saudaranya. Karena bukan atasnya nafkahnya. Tapi kalau atasnya nafkahnya, maka yang dia berikan adalah nafkah atau hadiah atau hibah dan yang lain-lain. Adapun zakat tidak diberikan kepada orang yang berada di bawah tanggungan nafkahnya, baik zakatul fitr, begitu zakat al-mal, wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya bisa mendengar dan memahami jawaban dari Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, masih dari WA ya. Pertanyaan dari kali ini Bapak hamba Allah ya di Pekanbaru juga. Pertanyaannya terkait dengan salam-salaman Ustaz. Salam-salaman ketika silaturahmi berlebaran ke rumah sanak saudara. Siapa saja yang tidak boleh kita salam ya Ustaz? Dari Bapak hamba Allah di Pekanbaru. Taib. Kalau ingin kita rincikan ini tentu panjang ya, kalau ingin kita rincikan. Cuman ini keluarga-keluarga yang mungkin biasa bagi seseorang dekat kemudian bersalaman dengan mereka, padahal itu bukan bagian daripada maharimnya. Jadi seperti itu. Yang pertama yang boleh tentu yang memang ada hubungan darah secara langsung, yaitu dengan apa namanya, dengan saudara kita, dengan saudari kita, kemudian dengan paman kita, dengan bibi kita, ya saudara ayah kita, saudara ibu kita, saudari ayah kita, saudari ibu kita. Adapun dengan orang-orang yang mungkin sebagian biasa bersalaman dengan mereka-mereka menganggap keluarga padahal tidak, seperti sepupu misalnya. Sepupu itu bukan bagian daripada maharim. Atau misalnya istri daripada paman, suami daripada bibi, ini juga bukan bagian daripada maharim. Begitu juga dengan ipar, ini bukan bagian daripada maharim. Itu hanya bersifat sementara, bukan mahram yang boleh bersalam-salaman. Mahram tidak boleh nikah aja. Itu selama ada ikatan dengan saudara atau saudari kita.
Tapi kalau tidak, maka sifat maharimnya hilang. Makanya mahram itu ada dua dibagi oleh para ulama. Ada mahram ilal abad, ada mahram ilal amad. Ada mahram selama-lamanya, ada mahram kepada waktu yang ditentukan. Nah, yang mahram boleh salam-salaman itu mahram selama-lamanya. Seperti mertua, itu kan selama-lamanya mahramnya. Seperti saudara, saudari, bibi, paman, kakek, nenek, cucu. Ini selama-lamanya. Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, seperti ipar, seperti sepupu bukan mahram sama sekali. Seperti ipar ini ilal amat bukan ilal abad. Seperti istrinya paman, seperti suaminya tante misalnya. Ini bukan bagian daripada maharim yang seseorang boleh bersalam-salaman. Terus bagaimana caranya? Cukup kita memberikan isyarat saja. Dan ingat, jangan dijadikan tidak mau orang salaman dengan kita menganggap sombong, tidak mau berkeluarga. Itu bukan patokan. Patokan sombong atau tidak itu tidak peduli, itu saja. Tak peduli dengan keluarganya, tak ditanya kabarnya, sakit tak dijenguk, bisa membantu, butuh kepada bantu, tidak dibantu. Itu sombong itu. Tidak peduli kepada kerabatnya. Masa hanya urusan karena nggak mau bersalam-salaman dikatakan sombong? Bukan itu patokan sombong atau tidak itu, saudara-saudariku. Karena hal itu telah dijadikan rambu-rambu di dalamnya oleh Nabi SAW. Ditusuk kepala, kata Nabi SAW, dengan besi, dengan paku besi, itu lebih baik daripada seseorang berjabat tangan dengan seorang yang bukan bagian dari mahramnya, bukan bagian daripada maharimnya. Cukup dengan orang yang memang diizinkan, dengan saudara, dengan saudari, dengan bibi, dengan paman, dengan nenek, dengan datuk, dengan cucu, dengan mertua. Sudah. Adapun dengan sepupu, adapun dengan anak sepupu, adapun dengan ipar. Jangan ini dijadikan sebagai ajang tolak ukur mau berkeluarga itu kalau bersalam-salaman. Kalau tidak bersalam-salaman, nggak kayak keluarga. Bukan itu patokannya, wahai saudara-saudariku. Ikutilah dalam hal itu bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan bisa difahami dan tidak salah paham. Iya. Kalau sebenarnya dirinci masih banyak Ustaz. Masih banyak tentunya. Tapi waktu kita terbatas ya. Tapi Kita, itu yang biasa-biasa keluar ya. iya, Yang Ustaz. ada ketika berlebaran itu yang muncul di situ ya, poin yang kita Iya. sebutkan tadi. Di situ ada mertua kita, di situ ada ipar kita, di situ ada sepupu kita, di situ ada paman kita, ada bibi kita, istri paman, suami bibi, itu yang muncul. Dan Iya. itu sudah kita terangkan tadi, siapa saja yang mahramnya, siapa yang tidak. Jadi seperti itu. Ya. Keluarga dekat ya Ustaz ya. Ya. Baik, nih pertanyaan terkait masih dari pertanyaan dari WA ya. Pertanyaan dari WA tidak ada nama dan alamatnya. Nah, ini terkait dengan hukum menukarkan uang dengan pecahan yang baru dengan upah kurir. Nah, ini gimana nih Ustaz? Ini pertanyaan terakhir ya, mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan yang lain. Baik. Kalau kita memberikan perwakilan kepada orang yang kita sewa jasanya, ya, dengan catatan dua saja, tidak ada penambahan selisih, harus yang pertama adalah mislan bimislin. Mislan bimislin itu sama nominalnya, sejuta ya sejuta. Yang kedua, yadan biyadin, harus at-taqabud, tunai. Nah, jadi kita wakilkan boleh. Misalnya kita bayar orang, kita sewa, kita bayar. Misalnya nama si A, tolong saya titip ini, engkau ganti di money changer misalnya. 1 juta, berarti dengan 1 juta. Kemudian dibayar upahnya untuk kurir ini. Jadi kurir ini tidak lagi kerjasama dengan apa? Dengan tempat kita menukar. Nanti kalau kerjasama dengan tempat kita menukar, ada lagi imbalan yang di situ, maka tidak boleh. Tapi kalau murni kita menyewa kurir, lalu dia gaji, kita beri upah, karena kita menggunakan transportasinya, kita beri dia upah, misalnya 20.000 untuk dia, dan dia membawa uang itu untuk ditukarkan, berarti dia sebagai perwakilan kita. Kemudian dilakukan itu dengan sama nominalnya, kemudian dilakukan dengan at-taqabud, tunai di majelis akad itu.
maka hukumnya boleh. Tapi kalau ada keterkaitan kurir tadi, masih ada keterkaitannya dengan tempat menukar itu, masih tempat menukar itu mendapatkan lebih dari sekedar nominal yang ditukarkan, maka tidak boleh. Karena penukaran uang yang mata uangnya sama, itu harus ada dua syarat di dalamnya. Apa? Pertama, nominalnya mesti sama. Yang kedua, harus dibayar dengan tunai. Kecuali tidak sama mata uangnya, maka selisih harga boleh, tapi harus dibayar dengan tunai. Ketika kita pergi umroh misalnya, kita tukar dengan rupiah dengan real, itu pasti selisih harganya. Karena kalau tidak selisih harganya nggak ada untungnya. Nah, boleh selisih harga, tapi harus dibayar dengan apa? Tunai. Dikasih rupiah, mereka kasih real. Nah, ini boleh, walaupun selisih harga. Kenapa boleh? Karena tidak sama mata uangnya. Tapi kalau sama mata uangnya, maka syaratnya dua. Mithlan bimithlin, nominalnya sama. Yadan biyadin, tangan dengan tangan, maksudnya sama-sama menyerahkan. Ini diserahkan, ini diserahkan. Adapun masalah kurir tadi, kalau dia hanya orang ketiga yang kita sewa, maka tidak ada masalah, kita bayar. Berarti kita memberikan dia pekerjaan untuk menukar uang kita. Kita wakilkan penukarannya dengan catatan dua hal tadi, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Baik, Masya Allah. Ini musimnya Ustaz. Iya. Baik. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan ya. Dan kaum muslim dan muslimah, mauizah Ramadan, nasihat-nasihat terkait dengan Ramadan tadi. eh Mudah-mudahan bisa menambah amal jariah bagi Ustaz dan juga kita semuanya. Tentunya kaum muslimin dan muslimah, kita tidak mau sia-sia beramal ibadah ya. Jangan karena kegembiraan nanti justru amal ibadah kita sia-sia. Ini dia penutup dari Ustaz. Silakan Ustaz untuk ikhtitamnya, tambahan nasihat ataupun mungkin ada yang perlu digarisbawahi. Tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari-hari Ramadan sudah banyak berlalu, tinggal 1 hari atau 2 hari ke depan. Maka gunakan kesempatan dengan sesuatu yang sangat maksimal. Nanti malam adalah malam terakhir, malam ganjil, yang potensi malam ganjil itu merupakan potensi Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalian carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil. Apabila malam-malam sebelumnya belum ada Lailatul Qadar, maka nanti malam berarti adalah malam Al-Qadar. Maksimalkan ibadah kita di penghujung Ramadan, agar kita menutup Ramadan dengan penutupan yang mulia, agar kita mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma ja'alna mimman sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah menyampaikan mauizah Ramadan di kesempatan kali ini. Dan seperti yang beliau sampaikan tadi di awal, mari kita terus kencangkan. Kita sudah hampir finish nih. Gaspol terus kata beliau ya. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita bisa beramal ibadah di malam hari ini, malam ke-29. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.